selamat hari Minggu untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah online yang setiap minggu kita lakukan. Dan ibadah hari ini kita mengucap syukur Tuhan berikan kita sehat, kuat, dan kita akan menikmati, bersuka cita, bersorak-sorak bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online. Oke, sebelum kita mulai seluruh rangkaian ibadah kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita dalam doa. KP pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami siap untuk memulaikan setiap rangkaian ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati kami semua, mempersiapkan kami semua agar kami boleh memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu nanti. Berkatilah kami semua yang di rumah, adik-adik, setiap orang tua adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, siap memuji nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Oke. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu pujian. Dengan pujian yang adik-adik boleh berdiri, boleh pakai gerakan, boleh juga memuji nama Tuhan, boleh bertepuk tangan. Kita mau angkat pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daungan. Selalu baru
sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau angkat pujian yang mengatakan Yesus baik-baik buat saya. Kita mau mengimani pujian ini kalau Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua. Dan kesubuhan hati kita semua yang di rumah mau mengangkat pujian ini ya. Persiapkan hati dan pemikiran kami, berikanlah kami fokus agar firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu saja, tapi boleh jadi pedoman buat kehidupan adik-adik dan keseharian mereka. Kau selalu tambahkan hikmat-Mu untuk guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah mereka boleh berkata-kata semua sesuai atas kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam sisa kehidupan kami, dalam sepanjang hari kehidupan kami pun kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi kalian sekarang duduk yang manis ya. Kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes adalah orang yang sangat berkuasa, dan Herodes tidak suka dengan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus atau menjadi pengikut Tuhan, sehingga dia menangkap dan membunuh mereka. Salah satunya adalah Yakobus. Mereka membunuh Yakobus. Setelah mereka membunuh Yakobus, mereka menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus ya teman-teman? Untuk itu, mari kita saksikan video selanjutnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik, Petrus bisa bebas dari penjara, semuanya itu karena apa? Karena pertolongan dari Tuhan Yesus melalui malaikat yang diutus Tuhan Yesus untuk membebaskan Petrus, untuk menyelamatkan Petrus. Lalu bagaimana ya supaya kita juga bisa diselamatkan, supaya Tuhan Yesus dapat menolong kita. Nah adik-adik, supaya Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kalian dan dapat menolong adik-adik dalam menghadapi setiap masalah, ada kuncinya adik-adik. Kuncinya apa Kuncinya kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan Yesus? Caranya kita dapat beribadah, rajin ke gereja,
rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan kita juga harus taat kepada Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, dan Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Ada satu ayat hafalan untuk kita semua yang terdapat pada Roma 8 ayat 28a. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, kita mau mengasihi Tuhan Yesus ya. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau rajin ke gereja. Kita mau rajin berdoa. Kita mau rajin memuji Tuhan, dan kita taat kepada perintah Tuhan Yesus. Untuk penutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Engkau, yang taat akan perintah Engkau. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.